Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa soleh-soleha? Semoga tetap sehat dan semangat. Masih bersama Ibu Sri Wahyuni di sini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Anak-anakku, pada materi perdagangan antar negara, kita ketahui tentang kegiatan ekspor dan impor. Nah, kalian tentu paham bahwa kegiatan tersebut diperlukan komoditas perdagangan antar negara. Salah satu komoditas terpenting Indonesia adalah komoditas sektor maritim. Selain itu, komoditas agrikultur. Dari data berikut memperlihatkan bahwa Indonesia adalah wilayah yang luas. Kurang lebih 70% luas lautnya kaya akan sumber daya alam. Dari kondisi tersebut bahwa peningkatan ekonomi maritim dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apa itu ekonomi maritim atau biasa dikenal dengan maritim economy? Adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Contohnya, pembuatan kapal, reparasi dan perbaikan kapal, pengiriman barang melalui laut, tol laut, dan terminal peti kemas. Sedangkan ekonomi kelautan atau biasa dikenal dengan marine economy merupakan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir, lautan, serta di darat yang menggunakan jasa-jasa kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, aktivitas nelayan menangkap ikan, pengawetan ikan, pengeboran lepas pantai, kemudian tambak garam, pelelangan ikan, budidaya rumput laut, budidaya kerang mutiara, kemudian aktivitas pasar apung, dan pemeliharaan ikan. Bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia? Nah, anak-anak, letak Indonesia yang strategis serta posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan pengembangannya. Banyak kekayaan alam yang terkandung di laut secara utuh, baik di dalam, di dasar maupun di permukaan, merupakan kontribusi yang bagus bagi perekonomian nasional. Potensi di sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Kemudian, pelayaran masih belum efisien dan belum produktif secara maksimal, dan daya saing sumber daya manusia masih tergolong rendah. Potensi di sektor bahari. Nah, dengan adanya sektor bahari dapat memberikan multiplier efek yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan pariwisata. Tumbuh dan bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang mendorong terwujudnya negara maritim tangguh. Nah, sektor perikanan. Peluang pengembangan usaha perikanan Indonesia baik perikanan tangkap maupun budidaya memiliki prospek yang sangat tinggi. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari. Tugas ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemilik usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan negara mengarah pada kesejahteraan masyarakat.
strategi dan kebijakan dalam pengembangan ekonomi maritim. Kebijakan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Maka pelabuhan, armada pelayaran, transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Penegakan kebijakan dalam undang-undang dan kerjasama penegakan keamanan maritim adalah solusi terbaik dalam menjaga sumber daya laut Indonesia dalam mempengaruhi ekonomi maritim Indonesia. Tua Soleh-Soleha, adapun kebijakan dan pengembangan ekonomi maritim yang lain sebagai berikut.